Di jantung Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, tersimpan kisah tentang seorang ulama karismatik yang ajarannya terus diingat dan diamalkan hingga kini. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Honi Al-Banjari, yang lebih dikenal dengan panggilan penuh cinta sebagai Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai. Lahir pada 11 Februari 1942 dan wafat pada 10 Agustus 2005, makam dan ajarannya justru semakin hidup. Setiap tahun, peringatan haulnya, 5 Rajab, tidak hanya menjadi ritual, tetapi menjelma menjadi lautan manusia yang haus akan keberkahan. Bahkan, pada haul ke-20, diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa membanjiri Martapura, menjadikannya salah satu tradisi keagamaan dengan antusiasme massa terbesar di Asia. Keistimewaan Guru Sekumpul tidak dapat dilepaskan dari akar genealogisnya. Beliau merupakan keturunan ke-8 dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, ulama besar Tanah Banjar yang sangat berpengaruh di Nusantara pada abad ke-18, sekaligus penulis kitab fikih legendaris Sabilal Muhtadin. Garis keturunan ini tersambung melalui ayahandanya, Kiai Haji Abdul Honi bin Abdul Manaf, hingga ke Mufti Muhammad Khalid dan Khalifah Hasanuddin, dan berujung pada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Keistimewaan nasab beliau bertambah karena garis keturunan ini ternyata bersambung dari 2 jalur, baik dari pihak ayah maupun ibunya, Hajah Masliyah binti Haji Mulia. Sebuah kemuliaan yang menunjukkan bahwa sejak awal, takdir telah memilih beliau sebagai penerus cahaya keilmuan Islam di tanah Borneo. Namun, takdir tidak membesarkannya dalam limpahan harta. Justru dalam kefanaan duniawi itulah, Tuhan seolah menempa jiwanya. Terlahir dengan nama kecil Kusyairi, yang kemudian diganti menjadi Muhammad Zaini karena sering sakit-sakitan, masa kecil Guru Sekumpul dipenuhi dengan kisah-kisah syarat hikmah. Kecerdasannya bagaikan fajar yang menyingsing terlalu cepat. Di usia 7 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran 30 juz, dan di usia 9 tahun, beliau telah menguasai kitab tafsir Jalalain karya 2 ulama besar Mesir, Jalaluddin Al-Mahali dan As-Suyuti. Selain kecerdasan intelektual, tanda-tanda kewalian telah tampak sejak belia. Salah satu karomah yang masyhur adalah beliau tidak mengalami ihtilam atau mimpi basah, sebagaimana lazimnya remaja yang menginjak akil balik, sehingga usia baliknya hanya ditentukan berdasarkan hitungan 15 tahun Hijriah. Pendidikan spiritualnya dibentuk dalam lingkungan yang keras namun penuh cinta. Ayahnya, Abdul Honi, adalah sosok yang sangat penyayang. Sebuah kisah masyhur menceritakan bagaimana sang ayah rela menelungkupkan tubuhnya untuk melindungi Kusyairi kecil dari tetesan air hujan yang menerobos atap rumah mereka yang bocor. Perjalanan intelektualnya sangatlah luas. Guru pertamanya adalah Guru Hasan Pasayangan yang mengajarinya Al-Quran saat berusia 5 tahun, di bawah pengawasan ketat pamannya sendiri, Syekh Seman Mulia. Syekh Seman Mulia kelak menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Beliau adalah seorang ahli di hampir semua bidang keilmuan Islam, namun sangat tawadu dengan menyembunyikan keilmuannya. Sifat inilah yang sangat dijiwai oleh Guru Sekumpul kelak. Secara formal, beliau menempuh pendidikan di Madrasah Darussalam Pesayangan, Martapura, lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam Martapura selama 12 tahun hingga usia 20 tahun dengan predikat Jaid Mumtaz atau sangat memuaskan. Namun, dahaganya akan ilmu tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan pengembaraan ke Pulau Jawa, belajar di Bangil, Jawa Timur, kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan, serta ke Bogor kepada Mama Falak. Puncaknya, beliau bertolak ke Tanah Suci Makkah, berguru kepada para masyaikh terkemuka, di antaranya Said Muhammad Amin Qutbi sang ahli tasawuf, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sang ahli hadis, dan Syekh Yasin Al-Fadani, musnid dunia. Dikisahkan, total guru yang pernah memberinya ijazah ilmu mencapai 179 orang. Ini menunjukkan betapa dalamnya sanad keilmuan yang beliau miliki, mencakup syariat, tasawuf, hingga ilmu nahwu dan sorof. Sekembalinya dari pengembaraan, dunia pesantren segera memanggilnya. Atas rekomendasi para ulama besar seperti Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Syaroni Arif, dan Kiai Haji Salim Maruf, beliau mengabdikan diri sebagai pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Namun, kemasyhuran sejatinya justru dimulai ketika beliau memilih jalan yang tampaknya mundur, yaitu berhenti dari mengajar di pondok dan membuka pengajian dari rumah sederhananya di Kampung Keraton Martapura. Keputusan ini ternyata menjadi awal dari gelombang besar dakwahnya.
Pengajian yang awalnya hanya dihadiri segelintir santri untuk mengulang pelajaran nahwu dan sorof, perlahan berubah menjadi magnet dahsyat yang menarik berbagai lapisan masyarakat. Ketika rumahnya di keraton tidak lagi mampu menampung lautan manusia yang hadir, pada dekade 1980-an, beliau pindah ke sebuah kawasan yang kelak menjadi legenda, yaitu Kompleks Sekumpul, dengan Musola Ar-Raudhah sebagai pusatnya. Dan kemudian nama Sekumpul pun abadi menjadi nama panggilannya. Musola Ar-Raudhah dinamakan demikian merujuk pada Raudhah di Masjid Nabawi, Madinah. Di tempat inilah Abah Guru Sekumpul mengajarkan ilmu tauhid, tasawuf, fikih, tafsir, dan hadis. Suaranya yang merdu saat membacakan Maulid Al-Habsyi atau Simtut Duror, karya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi daya tarik tersendiri yang membuat jamaah terpaku dalam suasana spiritual yang mendalam. Jamaahnya tidak hanya dari Kalimantan, tetapi juga dari Jawa, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Yaman. Guru Sekumpul dikenal luas sebagai mursid tarekat Sammaniyah. Tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini memiliki sanad yang bersambung kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga Guru Sekumpul secara spiritual adalah pewaris sah tradisi tersebut di Banjar. Melalui tarekat Sammaniyah, beliau menekankan pentingnya berzikir kepada Allah, rajin bersolawat kepada Nabi, berlemah lembut kepada fakir miskin, serta tidak mencintai dunia secara berlebihan atau zuhud. Ada 10 wasiat emas yang selalu beliau sampaikan kepada para muhibinnya sebagai peta jalan menuju ridho Allah, di antaranya. Pertama, perbanyak zikir dan solawat. Kedua, perbanyak ibadah sebelum menikah agar keturunan hidup nyaman. Ketiga, memikirkan dunia seperlunya saja. Keempat, bangun di antara pukul 2 dini hari hingga subuh. Kelima, jangan berkumpul untuk hal yang sia-sia. Dan keenam, jalan paling cepat mencapai makrifat adalah menyenangkan hati Rasulullah dan guru, serta mengamalkan semua ilmu, wirid, nasihat, dan rajin berziarah ke makam para ulama dan wali. Bagi para muhibin, Guru Sekumpul adalah wali kutub pada zamannya. Keyakinan ini dikuatkan oleh berbagai karomah yang melegenda, baik semasa hidup maupun setelah wafat. Salah satu kisah paling populer adalah karomah pohon pisang, yang terjadi pada musim kemarau panjang tahun 1982. Kala itu, masyarakat Martapura dilanda kekeringan hebat selama berbulan-bulan. Sumur dan tanah mengering, masyarakat yang resah mendatangi Abah Guru Sekumpul, memohon didoakan agar hujan turun. Dengan sederhana, beliau keluar rumah, menghampiri sebatang pohon pisang kecil di halaman, dan menggoyang-goyangkannya. Orang-orang sempat bingung dan terkejut. Namun, seketika itu juga langit yang tadinya cerah berubah gelap, dan hujan lebat pun turun membasahi bumi Martapura. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dapat didekati melalui kesolehan hambanya yang istimewa. Karomah lainnya adalah penuturan tentang beliau yang tetap hadir mengajar di daerah pedalaman meskipun secara fisik telah wafat. Sebuah rombongan dari Papua pernah mengaku bahwa sosok Abah Guru Sekumpul masih mendatangi tempat mereka dan mengajarkan tauhid, jauh setelah tahun 2005. Bahkan, seorang wali besar dari Yaman, Habib Umar bin Hafidz, konon menyaksikan langit terbelah saat Guru Sekumpul wafat, sebagai tanda bahwa seorang wali kutub telah berpulang. Tentang karomah ini, Abah Guru Sekumpul sendiri selalu merendah. Pesannya, karomah akan datang jika nilai istiqomah seseorang di jalan Allah telah sempurna dan memenuhi syarat, maka dengan sendirinya akan datang atas izin Allah. Baginya, istiqomah dalam ibadah dan mengikuti sunnah jauh lebih utama daripada sekadar keajaiban. Jika karomah adalah hiasan lahiriah seorang wali, maka akhlak adalah inti kesuciannya. Dalam keseharian, Guru Sekumpul adalah sosok yang ngalim, wara, dan zuhud. Kerendahan hatinya begitu dalam. Beliau meniru total sifat pamannya, Syekh Seman Mulia, yang berilmu tinggi namun tidak ingin menonjolkan diri. Setelah sekian lama mengidap komplikasi gagal ginjal dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Guru Sekumpul menghembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Kompleks Sekumpul pada 10 Agustus 2005 atau 5 Rajab 1426 Hijriah, tepat di usia 63 tahun, usia yang sama saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kepergiannya menyisakan duka yang begitu mendalam. Ribuan orang membanjiri prosesi pemakamannya. Karangan bunga duka cita memenuhi pagar kompleks, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sejak wafatnya,
Setiap tanggal 5 Rajab, digelarlah Haul Akbar Guru Sekumpul. Haul ini bukan sekadar tradisi peringatan wafat biasa. Beliau telah bermetamorfosis menjadi sebuah kongres spiritual umat Islam terbesar di Kalimantan, bahkan mungkin di Indonesia Timur. Pada Haul ke-20 yang berlangsung di Januari 2025, diperkirakan lebih dari 4,1 juta sinyal ponsel terdeteksi di kawasan Sekumpul, dan jika dihitung secara fisik, jamaah yang hadir diperkirakan menembus angka 3 juta jiwa. Mereka datang tidak hanya dari pelosok Kalimantan, tetapi juga dari Surabaya, Jakarta, Malaysia, Brunei, hingga Yaman. Fenomena ini bukanlah hasil mobilisasi atau undangan formal. Tidak ada undangan resmi, tidak ada kewajiban hadir, dan tidak ada batasan siapa yang boleh datang. Orang-orang hadir karena panggilan hati, digerakkan oleh mahabbah kepada sang guru. Di sepanjang jalan menuju Sekumpul, relawan dari masyarakat setempat mendirikan ribuan posko yang menyediakan makanan dan minuman gratis, mencerminkan puncak solidaritas sosial warga Banjar. Meski dikenal sebagai sosok yang zuhud dan tidak memburu popularitas, Guru Sekumpul meninggalkan warisan intelektual. Beliau menulis beberapa kitab dalam aksara Arab Melayu, di antaranya Risalah Mubarakah Manaqib As-Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Saman dan Arisalatun Nuroniyah fi Syarhi Tawasulatis Samaniyah. Kitab-kitab ini menjadi pegangan penting bagi para pengamal tarekat Samaniyah. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Honi Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul, bukanlah sekadar nama dalam sejarah. Beliau adalah bukti bahwa di negeri ini, di tanah Banjar yang subur, pernah lahir seorang manusia yang mampu menyatukan jutaan hati bukan dengan uang, jabatan, atau kekuasaan, melainkan dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Metode dakwahnya yang tanpa panggung, tanpa agitasi politik, namun justru melahirkan lautan manusia adalah fenomena langka di era modern yang serba digital ini. Bagi para muhibbin, Sekumpul bukan sekadar lokasi geografis. Sekumpul adalah hati. Selama Mushola Ar-Raudhah masih berdiri, selama haul masih mengalirkan lautan manusia setiap 5 Rajab, maka selama itu pula mata air bernama Guru Sekumpul tidak akan pernah kering. Beliau terus mengalir membasahi siapa saja yang haus akan teladan, cinta, dan cahaya ilahi. Wallahu a'lam.